Halo warga Resident, selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan ngebahas topik yang menarik dalam product management, yaitu product roadmap. So, let's get started. Roadmap product management adalah gambaran visual yang menggambarkan visi, strategi, dan rencana jangka panjang produk dalam periode waktu tertentu. Sebagai PM, memahami produk roadmap sangat penting karena hal ini memungkinkan mereka untuk memahami tujuan jangka panjang produk dan memastikan pengembangan produk sejalan dengan rencana tersebut. Product roadmap biasanya disusun oleh PM dengan kerjasama dari tim manajemen dan C-level. Nah, terus gimana cara untuk membuatnya? Langkah pertama, identifikasi tujuan dan visi produk. Nah, langkah pertama dalam membuat roadmap adalah mengidentifikasi tujuan dan visi produk kamu. Pahami tujuan jangka panjang kamu dan bagaimana produk kamu akan berkembang seiring waktu. Nah, ini akan menjadi dasar untuk merencanakan roadmap yang jelas dan terarah. Langkah kedua, lihat kebutuhan pengguna dan visi stakeholder. Selanjutnya, identifikasi visi stakeholder dari produk kamu, termasuk user dan tim internal. Lakukan riset dan analisis untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terhadap produk kamu. Gunakan informasi ini untuk membuat roadmap dan memprioritaskan fitur dan perbaikan yang akan diimplementasikan. Langkah ketiga, tentukan fokus dan prioritas. Dalam roadmap, penting untuk menetapkan fokus dan prioritas. Identifikasi fitur dan perbaikan apa saja yang paling penting untuk mencapai visi dan tujuan produk kamu. Tentukan juga urutan prioritas dalam implementasi fitur dan perbaikan tersebut. Pastikan untuk mempertimbangkan kepentingan stakeholder dan kebutuhan user dalam menentukan prioritas ini. Langkah keempat, buat timeline dan tahap pengembangan. Setelah menetapkan prioritas, buat timeline atau jadwal untuk roadmap kamu. Bagi roadmap menjadi tahap-tahap pengembangan yang logis dan teratur. Tentukan fitur dan perbaikan mana yang akan dilakukan pada setiap tahap pengembangan. Pastikan juga untuk memberikan perkiraan waktu yang realistis untuk setiap tahap dan menyertakan waktu untuk pengujian dan feedback user. Langkah kelima, komunikasikan dan kolaborasikan. Roadmap hanya efektif jika dikomunikasikan dan dikolaborasikan dengan baik kepada tim internal dan stakeholder. Sampaikan roadmap kamu melalui meeting, libatkan juga tim developer, desainer, sales, dan marketing, serta departemen terkait lainnya dalam proses penyusunan roadmap. Minta masukan dan feedback dari mereka untuk memperbaiki dan menyempurnakan roadmap. Langkah keenam, pantau dan perbarui roadmap. Roadmap adalah dokumen yang hidup dan perlu diperbarui secara berkala. Pantau perkembangan produk dan evaluasi apakah roadmap kamu masih relevan dan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan kondisi pasar. Lakukan perubahan dan penyesuaian saat diperlukan agar roadmap yang tetap menjadi panduan yang efektif. Nah, dalam perencanaan roadmap produk ini, ada skala prioritas yang wajib diperhatikan untuk memutuskan fitur, fungsi, atau inisiatif apa yang harus dimasukkan dalam roadmap seperti nilai bisnis. Tinjau potensi pendapatan, pengurangan biaya, peningkatan efisiensi operasional, atau manfaat bisnis lainnya yang akan dihasilkan. Kemudian urgensi, pertimbangkan sejauh apa mana fitur atau inisiatif tersebut diperlukan. Tinjau faktor-faktor seperti kebutuhan pasar yang mendesak dan persaingannya. Terakhir, pertimbangan juga masukan dari user, tinjau feedbacknya dan analisa tren pasar yang relevan. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tadi, seorang senior PM dan C-level bisa membuat keputusan dalam menentukan prioritas dalam produk roadmap. Nah, itu tadi panduan lengkap tentang roadmap product management. Jadi, roadmap adalah alat yang kuat dalam merencanakan dan mengelola pengembangan produk. Dengan roadmap yang baik, kamu dapat memastikan keselarasan visi, meningkatkan kolaborasi tim, dan menghadirkan produk yang sukses. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.